Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkina Fitriokta, NIM 18021110. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Hazmat. Soal yang pertama yaitu, apa yang dimaksud dengan material berbahaya? Yang dimaksud dengan material berbahaya yaitu bahan kimia dalam bentuk tunggal atau campuran yang berdasarkan sifat kimia atau fisika atau toksikologi yang berbahaya terhadap tenaga kerja, instalasi, dan lingkungan. Soal yang kedua yaitu sebutkan klarifikasi material berbahaya menurut United States Department of Transportation dan Unit Nasional atau PBB yang bisa dikenal dengan GHS. Yang sekarang saya akan jelaskan yaitu tentang GHS, yaitu ada bahan mudah meledak, badan mudah menyala atau terbakar, oksidator, korosif, beracun, membahayakan pernafasan, penyebab kanker, menyebabkan iritasi, gas bertekanan, dan membahayakan lingkungan. Sedangkan klarifikasi menurut Department of Transportasi yaitu kelas pertama ada eksploratif, yang kedua ada gas, kelas ketiga ada cairan mudah menyala, kelas 4 ada padatan mudah terbakar, bahan yang dapat terbakar secara spontan, dan bahan yang berbahaya dalam keadaan basah. Kelas kelima yaitu ada oksidator dan peroksida, kelas keenam ada beracun, kelas 7 ada radioaktif, kelas ke-8 ada korosif, dan kelas 9 adalah bahan lain-lain. Soal nomor 3 yaitu bagaimana cara pengendalian tumbuhan materi berbahaya yang dapat dilakukan, yaitu pengusaha atau pengurus yang menggunakan, menyimpan, memakai, dan memproduksi dan mengangkut bahan kimia berbahaya di tempat kerja wajib mengendalikan bahan kimia berbahaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Cara pengendalian bahan kimia yaitu dengan cara penyediaan lembar data keselamatan bahan yang bisa disebut dengan LDKB dan label. Yang kedua yaitu dengan cara penunjukan tugas atau petugas K3 kimia. Soal yang keempat yaitu ambillah satu contoh material berbahaya, kemudian jelaskan setiap poin dari contoh MFDS material berbahaya. Lembar data keselamatan bahan pada bagian 1 yaitu ada identitas bahan dan perusahaan, nama produk yaitu natrium klorida. Bagian kedua yaitu ada identifikasi bahaya. Bagian ketiga yaitu ada komposisi bahan. Yang keempat yaitu ada tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Penjelasan mengenai tindakan pertolongan pertama yaitu saran umum, tunjukkan lembar data keselamatan kerja ini kepada dokter yang merawat jika terhidup, setelah menghirup, hirup udara segar. Jika kontak dengan kulit, tanggalkan segera semua pakaian yang berkontaminasi, bilaslah kulit dengan air atau pancuran air. Jika terkena mata, bilaslah dengan air yang banyak, lepaskan lensa kotak. Jika tertelan, beri air minum kepada korban, paling banyak 2 gelas. Konsultasi kepada dokter jika merasa tidak sehat. Yang kelima yaitu ada tindakan penanggulangan kebakaran, media pemadaman kebakaran, gunakan tindakan pemadam kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling. Bagian keenam yaitu ada tindakan terhadap tumpahan dan kebocoran, langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung diri, dan prosedur tanggap darurat. Nasihat untuk personel non-darurat, jangan menghirup uap-uap atau aerosol, hindari kontak dengan bahan, pastikan ventilasi memadai, evakuasi dari bahan-bahan berbahaya, amati prosedur, dan hubungi ahli. Bahan khusus yang muncul dari bahan atau campuran tidak mudah terbakar, api ambien padam melepaskan uap yang berbahaya. Saran bagi petugas pemadam kebakaran yaitu jika terjadi kebakaran, pakai alat bantu pernapasan seperti SCBA. Yang ketujuh yaitu ada penyimpanan dan penanganan bahan, kondisi penyimpanan yang aman termasuk adanya inkompatibilitas, kondisi penyimpanan tertutup sangat rapat, suhu penyimpanan dan direkomendasikan lihat pada label produk. Bagian 8 yaitu ada kontrol paparan atau pelindungan diri. Yaitu ada alat pelindung diri seperti pelindung mata atau wajah, pelindung kulit, perlindungan badan, perlindungan pernafasan, dan kontrol pemaparan lingkungan. Bagian ke-9 yaitu ada sifat-sifat fisika dan kimia. Informasi tentang sifat fisika dan kimia, bentuknya yaitu cair, warna tidak berwarna, pH-nya 1,0 pada 25 derajat Celcius.
Bagian ke-10 yaitu ada reaktivitas dan stabilitas. Reaktivitasnya data tidak tersedia, sedangkan stabilitas kimianya produk ini stabil secara kimia di bawah kondisi ruangan standar, yaitu suhu kamar. Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah ini kondisi spesifik khusus. Bahan yang harus dihindari yaitu logam. Bagian ke-11 yaitu ada informasi toksikologi. Informasi tentang efek toksikologi yaitu campuran toksisitas akut. Bagian ke-12 yaitu ada informasi ekologi. Hasil dari asesmen PBT dan VPBB, penilaian PBT tidak dilakukan karena penilaian keamanan bahan kimia tidak diperlukan atau tidak dilakukan. Efek merugikan lainnya yaitu diharapkan tidak ada masalah ekologi jika produk ditangani dan digunakan dengan hati-hati dan penuh perhatian. Bagian ke-14 yaitu ada informasi pengangkutan. Bagian ke-15 yaitu ada peraturan perundang-undangan, regulasi tentang lingkungan kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut, lembar data keselamatan. Ini taat pada persyaratan peraturan UE nomor 187 tahun 2006. Asesmen keselamatan kimia untuk produk ini, penilaian keamanan bahan kimia tidak dilakukan. Bagian ke-16 yaitu ada informasi lain. Informasi lebih lanjut, informasi ini diyakini benar namun tidak dapat diakui terhadap semua dan akan digunakan sebagai panduan saja. Informasi dalam dokumen ini didasarkan pada status pengetahuan kami yang ada dan berlaku pada produk terkait dengan tindakan pencegahan untuk keselamatan dan kesesuaian. Soal kelima yaitu jelaskan ketentuan di dalam membuat plakat, simbol, dan label. Diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Simbol limbah B3 berbentuk bujur sangkar diputar 45 derajat sehingga membentuk belah ketupat, dibuat garis sejajar yang menyambung sehingga membentuk belah ketupat dalam ukuran 95 derajat. Warna garis yang membuat belah ketupat dalam sama dengan warna gambar simbol limbah B3. Simbol limbah B3 yang dipasang pada kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm, sedangkan simbol limbah B3 pada kendaraan pengangkut limbah B3 paling rendah yaitu 25 cm x 25 cm. Sebanding dengan ukuran box pengangkut yang ditandai tulisan pada simbol limbah B3 dapat terlihat jelas dari jarak 20 meter, harus dibuat dari bahan yang tahan terhadap goresan dan bahan kimia yang memungkinkan akan mengenai, misalkan bahan plastik, kertas, dan plat logam, dan harus melekat kuat pada permukaan kemasan. Sedangkan label limbah B3 merupakan penandaan pelengkap yang berfungsi memberikan informasi dasar mengenai kondisi kuantitatif dan kualitatif dari suatu limbah B3 yang dikemas. Label limbah B3 berukuran paling rendah 15 cm x 20 cm dengan warna kuning serta garis tepi berwarna hitam dan tulisan identitas berwarna hitam serta tulisan peringatan dengan huruf yang lebih besar berwarna merah. Label limbah B3 kosong dipasang pada wadah atau kemasan dengan ukuran paling rendah 10 cm x 10 cm dengan pada bagian tengah dan terdapat tulisan kosong berwarna hitam di tengahnya, dan untuk label limbah B3 untuk penunjukan tutupnya pada wadah atau kemasan berukuran paling rendah 7 cm x 15 cm. Soal yang keenam yaitu mengapa perlu dilakukan pengendalian tumbuhan bermateria berbahaya, apakah hubungannya dengan ketiga? Ada karena untuk mengendalikan bahan kimia berbahaya, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta mengurangi risiko akibat penggunaan bahan kimia berbahaya di tempat kerja terhadap tenaga kerja, alat-alat, dan lingkungan. Petugas K3 Kimia mempunyai kewajiban untuk membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan K3 bahan kimia berbahaya, merahasiakan segala keterangan yang berkaitan dengan rahasia perusahaan atau instansi yang didapat dari jabatannya, menyusun program kerja pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja, melakukan identifikasi, penilaian, dan pengendalian risiko, dan yang terakhir mengusulkan pembuatan prosedur kerja yang aman dan penanggulangan keadaan darurat kepada pengusaha atau pengurus. Sekian jawaban UTS yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.